Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih ditopang, dipelihara oleh Tuhan. Dan marilah pada hari ini kita memulai lagi persekutuan. Kita mohon kiranya Tuhan yang memberkati akan setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan, kami dipelihara sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon biarlah Tuhan yang akan memberkati kami sepanjang hari ini. Dengan pertolongan-Mu, dengan firman-Mu yang akan kami renungkan, biarlah Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Satu ayat saja, firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan judul Hanya Percaya. Saudara, acap kali atau serikali dalam kehidupan kita temukan kenyataan yang jauh dari harapan. Kita menghadapi masalah bertubi-tubi. Misalnya saja saudara, kita bisa saja divonis oleh dokter bahwa kita mengidap suatu penyakit yang berat, atau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, atau misalnya saudara, dalam penghasilan kita secara ekonomi, pengeluaran kita bertambah terus sementara pendapatan kita semakin berkurang. Nah saudara, melalui ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ya, apa sebetulnya makna dari bagian firman Tuhan ini? Saudara, bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu? Apakah kita tidak usah berpikir? Apakah kita hanya diam saja lalu bersikap gimana nanti? Menyerah sajalah. Saudara, bukan begitu. Melalui ayat ini, firman Tuhan ini berbicara kepada kita bahwa justru pada saat-saat kita terjepit, pada saat-saat kita sangat terdesak dan tidak tahu harus bagaimana lagi bertindak, ya, adalah saatnya kita belajar untuk menyaksikan kemahakuasaan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, melalui ini saudara kita belajar memfokuskan diri, fokuskan pandangan kita kepada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Berpikir dan yakin bahwa Allah itu baik. Dia pasti tahu cara menolong kita, tahu cara menolong saudara dan saya. Dan pada akhirnya saudara, kita akan menikmati keajaiban kuasanya. Kita akan melihat keajaiban pertolongannya yang di luar nalar, di luar kemampuan kita, yang mungkin tidak kita sadari. Nah saudara, tetapi kita harus mengakui bahwa sering sekali yang terjadi adalah ketika kita terdesak, ketika kita merasa terjepit, kita malah panik, kita kecewa, kita putus asa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena otak kita terus-menerus berputar. Otak kita terus-menerus ingin mengatur pertolongan Tuhan. Kita ingin mengatur Tuhan, kita ingin supaya Tuhan melakukan seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita inginkan dan kita mau. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita menjadi panik. Itulah sebabnya kita menjadi kecewa dan putus asa. Karena semuanya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita.
Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu contoh, ya, ilustrasi, yaitu ada seorang tentara yang terpisah dari rombongannya akibat dikejar oleh musuh. Nah, saudara, tentara ini sampailah ia di sebuah goa. Ketika ia berlari menghindari musuh, sampailah ia di sebuah goa dan ia masuk ke dalam goa itu untuk bersembunyi. Dan setelah ia masuk ke dalam, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Saudara, dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, tentara ini mendengar, ya, tidak lama kemudian ia mendengar keriuhan percakapan musuh yang sedang mengejarnya dan semakin mendekati goa yang dimana ia bersembunyi. Nah, saudara, tentara ini semakin kuat berdoa, meminta pertolongan Tuhan, memohon agar Tuhan datang untuk melindunginya. Saudara, semakin ia berdoa, justru semakin musuh itu semakin mendekati goa di mana dia bersembunyi. Saudara, akhirnya tentara ini menjadi putus asa. Ia menjadi kecewa dan berkata dalam hatinya, percuma berdoa kepada Tuhan, percuma mempercayakan diri kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak sanggup menolong dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kekecewaannya itu, saudara, dalam keputusasaannya ini, sang tentara ini ia melihat seekor laba-laba sedang membuat sarang di pintu atau di mulut goa itu. Semakin lama semakin besar sarang laba-laba itu. Lalu musuh sampai di tempat di mulut goa. Dan salah seorang musuh itu berkata, kita lewati goa ini. Tidak ada siapa-siapa di dalam goa ini. Nah, saudara, ia berkata demikian karena apa? Musuh itu melihat bahwa di mulut goa itu ada sarang laba-laba. Ya, sarang laba-laba. Dia berkata, jika ada orang di dalam gua ini, pasti sarang laba-laba itu rusak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, akhirnya para musuh ini melewati gua itu dan melanjutkan mengejar musuh. Mendengar itu, saudara, sang tentara ini menangis dan ia memohon ampun kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolongnya? Yaitu hanya dengan sarang laba-laba sehingga musuh tidak menemukan dia. Saudara, sungguh ajaib pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini, saudara, mungkin Anda sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin Anda berteriak, berseru, berdoa, memohon bantuannya untuk mengatasi masalah saudara, untuk menghadapi berbagai persoalan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Ia pasti punya cara untuk menolong kita. Caranya tentu bukan seperti yang kita inginkan dan kita pikirkan. Bisa jadi di luar dugaan kita dan betapa ajaibnya. Karena itu, saudara, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada kekuatanmu, pada jalan pikiranmu. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu itu kepadanya. Dengan mempercayakan diri dan berseru kepadanya. Dan engkau akan melihat bagaimana jalan keluar yang ajaib. Di mana Tuhan akan menolong saudara. Karena itu, saudara, marilah kita belajar lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kalau Tuhan memberikan kami firman pada hari ini untuk boleh kami renungkan, sehingga membuat atau membuka pikiran kami untuk benar-benar percaya kepada-Mu. Agar kami tidak percaya kepada pengertian kami, kepada keahlian kami, atau apapun yang kami pikirkan. Tetapi dengan mempercayai Engkau dan mempercayakan diri kepada-Mu. Di dalam kesesakan, di dalam kesulitan,
di dalam keterdesakan kami. Tuhan, kami mohon tolonglah kami dan berilah kami jalan keluar. Mampukan kami untuk percaya kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini. Apapun masalah mereka, mohon kiranya Engkau yang menguatkan hati untuk percaya kepadamu. Dan mohon kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang dihadapi. Sakit, penyakitkah, kiranya Tuhan yang menolong. Atau apapun itu Tuhan, yang mungkin bagi kami sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Engkau adalah Tuhan dan punya cara terlalu banyak untuk menolong kami. Kami percaya kepadamu. Kuatkanlah iman kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat. Berkati pekerjaan jemaat. Berkati usaha mereka. Berkatilah kesehatan. Berkati di dalam rumah tangga. Demikian juga berkatilah bangsa kami Indonesia. Secara khusus di dalam menghadapi pandemi corona ini. Supaya masyarakat bisa tunduk dan patuh kepada aturan pemerintah. Sehingga pandemi ini ya Tuhan bisa terus dapat diatasi. Berkati juga mereka yang sedang dirawat supaya mereka disembuhkan. Berkati para medis, para dokter, para perawat. Kiranya Tuhan tolong dan lindungilah mereka. Tuhan berkatilah para pemimpin kami untuk juga mengatasi masalah-masalah di dalam negeri ini ya Tuhan. Secara khusus keamanan bangsa, kiranya Tuhan juga yang terus menolong. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.